Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Bu Ratna di mata pelajaran PPKN dalam materi makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah jika kalian semua sehat. Seperti biasa, sebelum kita mulai membahas materi pelajaran, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Setelah berdoa, jangan lupa siapkan alat tulis, buku, dan pena. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Sekarang kita membahas Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Semua negara yang ada di dunia pasti mempunyai fondasi negara. Fondasi tersebut bisa berupa ciri-ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai oleh suatu negara. Seperti halnya Indonesia, salah satunya memiliki tujuan negara yang ada 4 tujuan negara. Di antaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu contoh satu tujuan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Nah, kemudian kenapa kok Pancasila bisa dikatakan sebagai dasar negara? Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub dalam pembukaan UUD 45. Nah, khususnya pada alinea keempat. Di alinea keempat pembukaan UUD 45 itu tercantum rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ideologi negara Indonesia. Maka dari itu, rumusan Pancasila yang terdapat di dalam alinea keempat pembukaan UUD 45 itu secara yuridis konstitusional itu sah, berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa terkecuali. Selanjutnya, tidak ada salahnya kita flashback sebentar untuk mengetahui latar belakang Pancasila sebagai dasar negara dan lahirnya Pancasila. Pada tanggal 29 April terbentuknya BPUPKI, kemudian diadakannya sidang BPUPKI. Kemudian tanggal 1 Juni 45 tanggal lahirnya Pancasila. Dan dilanjutkan oleh sidang kedua yaitu tanggal 14 sampai 16 Juli. Kemudian tanggal 22 Juni rumusan Pancasila menghasilkan Piagam Jakarta. Dan tanggal 18 Agustus 45 dari rumusan Piagam Jakarta menjadi pembukaan UUD 45. Adapun rumusan Pancasila yang terdapat di dalam pembukaan UUD 45 yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara diantaranya tercantum di dalam 1. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 45. Yang kedua, di dalam TAP MPR nomor 18/MPR/98 tentang pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan UUD 45. Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, setelah
Ibu jelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Kesimpulannya adalah bahwa fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai kaidah negara yang fundamental, atau dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kita semua pastilah memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan. Bagi sebuah organisasi seperti sekolah, lembaga, mesti mempunyai visi dan misi. Nah, sama halnya dengan suatu negara. Negara dapat diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tempat bernaung para penghuninya yaitu rakyat. Agar bangunan itu kuat dan kukuh, tentunya bangunan harus mempunyai dasar bangunan yang kuat dan kukuh pula. Demikian juga dengan suatu negara. Agar kuat dan kukuh, negara tersebut harus mempunyai dasar negara yang kuat. Dasar negara merupakan landasan dan fondasi negara. Dasar negara juga adalah cita-cita. Dasar negara dijadikan pedoman dan arah dalam gerak langkah penyelenggaraan pemerintah negara. Para pendiri negara Indonesia sudah mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dasar negara biasanya juga disebut dengan ideologi negara. Nah, sekarang kita bahas tentang pengertian ideologi. Asal mula kata ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Logos artinya pengetahuan dan ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu mengenai dasar atau ide-ide. Dalam buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Karena apa? Karena Pancasila dianggap memiliki nilai-nilai kehidupan yang paling sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan diambil dari kepribadian bangsa yang tertingginya. Sekarang kita membahas tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa yang dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam bermasyarakat. Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang utuh, dengan arti dari setiap sila Pancasila tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling berkaitan. Maka dari itu, Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas. Tugas ada di Google Classroom dan jangan lupa absen ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.